Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Dokter Tifa. Di dalam debatnya terkait ijazah Pak Jokowi, dia meluapkan emosinya dengan menangis, ya, berteriak. Wah, ini sempat viral juga ya di mana-mana. Cuplikan videonya. Dia bilang kami siap penjara, siap memakai baju orange, kami cuma meminta jasa Pak Jokowi. Wah, kita lihat ya gimana kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Bapak Jokowi, Wih. apakah Bapak Jokowi ikhlas saya di penjara? Apakah Bapak Jokowi ikhlas Ibu Kurnia juga di penjara? Wih. Kami hanyalah ibu rumah tangga Wih. yang ingin menegakkan kebenaran. Kami hanyalah peneliti. Kenapa kami dikriminalisasi? Mendalami kali Opung. Anak-anak kami diteror, teror rebus, teror goreng, teror setengah masak, dan juga teror setengah masuk, Bapak. Bapak, banyak Bapak meme-meme yang mengatakan kami menunggu Dokter Tifa dan juga Ibu Kurnia pakai baju oranye, ganti baju oranye. Pasti. Kami siap, kami katakan kami siap untuk ganti baju oranye. Tunggu aja. Kami katakan kami siap untuk tinggal di lapas. Kami katakan kami siap di penjara. Yang menjadi jaminan kami hanya sebatas lembar ijazah itu saja, Bapak. Kok malah ngakak ya kan? Aturannya sedih. Bapak Jokowi, apa salah kami, Bapak? Kami hanya mencari keadilan, Bapak. Gak ada yang kami inginkan, Bapak, selain keadilan. Tunjukkan saja ijazah Bapak itu asli. Tunjukkan, Bapak. Sudah kami katakan, kami siap ganti baju, Bapak. Kami siap juga buka baju, Bapak. Tapi nggak di sini juga kali. Sekali dalam kali ya. Nggak ada yang nyorot, nggak ada yang nyorot. Kamera mana kamera? Oh, masih ada. Kenapa kami harus dikriminalisasi, Bapak? Iya. Kok jadi kayak gini, kok, Pung? Aku pun nggak tahu. Jijik kali aku sebetulnya, betul. Aduh. Alah. Memang niat kali koyok. Niat kali. Lepaskan itu, Opung. Kayak gitulah drama kemarin di Rakyat Bersuara. Enggak, ini tampilan asliku. Ini dia tampilan asliku. Asik. Nah, ini dia bentuk Opung yang asli. Langsung beda auranya kan, aura-aura baik. Pakai kerudung cantik juga ya. Kali ini tuh memang paling suka kali membuli Opung Parbela. Sekarang terserah kalian ya. Ini penilaianku ya. Ini penilaianku. Aku selalu bertanya-tanya dalam hati ya. Masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini kan bergulir sudah sangat lama ini ya. Sudah dikatakan lebih dari 3 bulan ya. Karena sempat kemarin itu tenggelam, dibangkitkan lagi oleh orang-orang si Rismon dan spesiesnya ini kan. Aku tanda tanya ya, Rakyat Bersuara ini ya, kalau kau perhatikan, ini adalah salah satu media, salah satu acara yang paling sering mengorkestrasi masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Kan begitu ya. Dan yang mereka undang itu orangnya itu-itu aja. Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa. Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa. Sekali-sekali Ray Rangkuti. Kan begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaanku. Kalau memang acara Rakyat Bersuara ini netral, ya, kenapa dia tidak pernah mengundang yang namanya Joshua Sinambela? Dan dia tidak pernah mengundang yang namanya pakar digital forensik yang sungguhan.
Iya kan? Nah, sekarang ya jangan pernah katakan lagi itu acara rakyat bersuara. Ganti aja menjadi Rismon bersuara. Atau Roy Suryo bersuara. Selesai. Ya, coba perhatikan saja. Ya, dibandingkan dengan acara-acara lainnya. Ya, yang paling sering mengorkestrasi dan juga paling sering mengundang itu kan ini rakyat bersuara ini. Kan begitu. Ya, kita nggak tahu alasannya apa. Apakah memang alasan rating atau alasan view, kan begitu. Nah, sekarang kan begini, logikanya saja, kalau memang menjadi media netral, menjadi acara yang netral, harusnya ya mereka itu memberikan, mempertontonkan solusi, bukan sensasi. Ya kan begitu, undang Rismon atau undang dan juga undang Joshua Sinambela. Apakah, ini pertanyaanku, apakah juga mungkin pernah diundang Joshua Sinambela, begitu ditanya si Rismon, janganlah diundang. Kalau diundang Joshua Sinambela, nggak datang laku. Karena kita sudah lihat bagaimana terang-terangan Joshua Sinambela yang betul-betul seorang pakar digital forensik, ya, memang betul-betul beliau itu menantang yang namanya Rismon. Sekali, dua kali, tiga kali, kayak 4 kali diblokir. Diblokir nomornya Joshua Sinambela. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pertunjukan orang ini tadi malam, ya. Kita akan komentari pelan-pelan, ya. Kita akan sampai kepada satu kesimpulan. Oke. Kok wayangnya sekarang? Biasanya di ujung. Wayangnya sekarang. Oke. Ya, biar rame. Mas Aiman. Iya. Sebelum nanti kita jelaskan dengan detail kenapa kami meminta gelar perkara ulang, kami ingin men-challenge dulu istilah identik itu. Jadi identik, karena kan Mabes Polri kemarin kan menunjukkan ijazah Joko Widodo dengan nomor 1120 identik dengan 3 pembanding yang lainnya. Nah, sekarang saya tanya dulu sekarang kepada masyarakat. Wah, ini bawanya. Ada yang tahu ini namanya siapa? Repanci. Petro, betul. Oh, salah aku. Apakah antara Petro ini identik? Enggak, beda warna kok. Beda warna kan? Iya. Nah, berarti jelas. Yang namanya identik itu ada perbedaan, itu bukan identik. Oke, sekarang ini khusus ini. Pertama kali tampil di televisi itu di iNews. Karena lakon ini nggak ada. Niat kali dia, Pak. Hanya ada di rakyat bersuara. Niat kali dia. Kembar. Ya. Kenapa nggak dibikin kumis itu wayangnya itu? Negara Indonesia sedang dipimpin Raja Kembar. Bukan. Inilah identik. Jadi kalau ini Tahu sendiri dia, Pak. namanya identik. Benar-benar identik. Identik itu cetakannya sama. Kalau ini ditempelkan begini, ini akan sama persis. Itu yang namanya identik. Sekarang gini dulu, ya. Kalau bicara identik, ya kan begini, ya. Yang namanya kembar, ya, kembar antara satu dengan anak kembar ini, ya. Perbedaan anak kembar itu kan yang paling jelas itu yang mana duluan lahir, yang mana belakangan lahir, kan begitu. Nah, aku rasa nggak ada masalah kalau misalnya Mabes Polri mengatakan itu identik. Karena apa? Ya, walaupun cetakannya sama, walaupun berasal dari rahim yang sama, ya, tapi selalu ada perbedaan. Ya, gitu dia. Dikatakan kembar identik katanya, ya. Kembar identik itu kan ya katakanlah rambutnya sama, matanya sama, hidungnya sama, telinganya sama, semuanya sama, kan begitu. Tapi ada sedikit ya perbedaan yang bisa membedakan antara kembar yang satu dengan kembar yang lainnya. Nah, sekarang yang dibandingkan itu adalah ijazah Bapak Joko Widodo ya dengan ijazah teman-temannya. Ya, ingat itu ya. Ijazah Bapak Joko Widodo dengan ijazah teman-temannya. Enggak kan mungkin otentik, sudah pasti identik. Karena apa? Ya, dari sisi hurufnya saja sudah berbeda. Yang satu namanya Joko Widodo, yang satu lagi namanya Fahri Hamzah. Contohnya, yang satu lagi sebelah sana Roma Irama.
Yang sebelah sana lagi ijazahnya Sule Prikitiu. Tapi kalau misalnya kertasnya sama, cetakannya sama, ya setelah itu tanggal pembuatan sama, sedangkan nomor ijazahnya saja berbeda. Jadi nggak bisa kita katakan ya mau harus sama persis 100% ya. Itu dia. Jadi orang ini akan selalu berusaha ya mencari alasan, mencari celah ya. Cuman dari segi bahasa saja identik dengan otentik itu akan mereka perkarakan. Udah ku bilang sama kalian, ya kenapa ijazah Bapak Joko Widodo itu tidak ditunjukkan dari awal? Karena walaupun ditunjukkan dari awal, mereka akan mencoba cara lain ya untuk cari gara-gara dengan Bapak Joko Widodo. Itu aja intinya. Jadi mau dikasih tahu, nggak dikasih tahu, nggak ngaruh sama orang ini. Kelihatan kan, ya. Sedangkan ngotot Bapak Joko Widodo, kita buktikan di persidangan orang ini tetap ngotot, kan begitu. Nah, ya. Jadi itu tadi si siapa namanya Roy Suryo bawa bawa wayang ya kan. Maunya wayangnya itu dikasih tompel lah. Satu tompel di sebelah kiri, satu lagi tompel sebelah kanan. Atau dikasih kumis. Kreatif dikit lah. Ya. Ini ya namanya merusak nilai luhur dari sebuah kebudayaan. Roy Suryo. Coba bayangkan kalian ya, dia sengaja membawa wayang untuk apa? Ingin menarik simpati masyarakat. Karena apa? Masyarakat ingin melihat dia sebagai orang yang berbudaya. Padahal ya, dia sedang merusak nilai luhur dari sebuah kebudayaan. Apa salahnya Gareng? Apa salahnya Petruk? Apa salahnya Semar? Hah? Apa salahnya tokoh-tokoh pewayangan yang lain? Kan begitu, ya. Bisa saja dia bikin contohnya, katakanlah ya, bentuk-bentuk yang lain, katakanlah boneka, yang tidak ada sangkut pautnya dengan nilai luhur kebudayaan Indonesia. Tapi dia rusak keluhuran budaya Indonesia cuman gara-gara ingin menunjukkan hasrat daripada kebodohannya. Sebentar dulu, Pung. Kayak mana itu, Pung? Bodoh tapi berhasrat. Ya inilah dia bodoh tapi berhasrat. Ya kan begitu. Ya, mereka selalu berulang-ulang mengatakan bahwasanya kami tidak ada bohir, kami tidak ada yang bayar. Nggak percaya. Ya, makanya mereka sedang berusaha ya untuk menang di dalam pertandingan. Karena apa? Karena ketika mereka memang betul-betul memenangkan pertandingan ini, maka ya sesuatu yang besar mereka akan dapatkan. Mata uang dolar atau rupiah, Bang? Tanya mereka lah, yang terima kan mereka, bukan aku. Loh, kenapa yakin kali, Opung? Coba, orang sekelas Sylvester dan juga orang sekelas Ali Ngabalin, ya, sudah memprediksikan seperti itu. Dan juga Bonnie Hargens pun juga akan berpikir, juga pernah berpendapat demikian. Bonnie Hargens loh, ya. Kita perhatikan ini. Ini Bonnie Hargens, ya. Aturannya ini di akhir aku tunjukkan, tapi ini nggak apa-apa. Di awal aku akan tunjukkan. Supaya kalian mengerti arahnya ini kemana. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan, saya 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. Bahwa setelah Gerak Indonesia Gelap muncul tuntutan-tuntutan jalanan seakan-akan mereka benar dan memaksakan keyakinan orang bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah ijazah yang palsu. Ini tidak masuk akal. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan?
Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka. Karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Setelah, apakah aktor itu, Bung, musuh dalam selimut Kak kira-kira? nah inilah, Secara kategori. kita masih percaya bahwa Indonesia akan tetap cerah ke depan. Nah, Boni Hargens adalah seorang pengamat politik yang bisa dipercaya, bahkan lebih dipercaya daripada Refli Harun. Ini betul-betul pengamat politik. Refli Harun itu kan ngakunya ahli tata negara, ngakunya. Rocky Gerung itu ahli filsuf, ya ahli ahli filsafat, tapi ngakunya pengamat politik. Ya pengamat politik ini Boni Hargens ini, dan dia sudah mengatakan bahwasanya mereka ini cuma pion-pion ini. Tapi di belakang mereka yang mendalangi ini semua ya itu ada. Makanya dibilang ya sebetulnya ya Roy Suryo, Rismon, Tifa, Egy Sujana, ini mereka ini adalah wayang-wayangnya. Cuman sayang aja wayangnya tadi nggak dibikin kumis. Maunya kalau bikin wayang itu sekali lagi pakai kumis. Ada tompelnya, pakai kacamata hitam. Biar rusak sekalian kebudayaan kau bikin. Lapet. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ini bukan cerita bohong, ini bukan isapan jempol. Kalau di belakang mereka itu ada seseorang yang besar, ya. Nanti kita akan ungkap siapa yang besar itu, ya. Nah, kita akan puas-puaskan dulu masalah borgol sama wayang ini. Oke, setelah itu mana dia? Masalah wayang kita borgol. Ini dia borgolnya. Karena yang gaduh ini antara kalian. Lemparannya ke polisi gitu loh. Jadi polisi mau tidak mau harus melakukan penyelidikan atas permintaan daripada teman-teman melalui laporan Dumasnya. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga, tolong ditunjukkan tadi yang identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang apa tadi? ya. Oke, Mas, Jadi sebelum lanjut satu aja pertanyaan. tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi. Loh, praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum sesuai prakteknya. Tunggu Legal dulu. standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara saya bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Jelas. Saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya Jadi tidak apa ini? di sini. Jadi karena memang Bung Aiman. Harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Tolong Menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini, sendiri. ya, tolong nih. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Roy, hargai Roy. Itu wayang saya pakai borgol nih. dan juga Ini, sebagai tunggu dulu. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak tadi- gitu. Marah mama. Ini juga yang Borgol teknikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam situ. setuju. Ketakutan dia, trauma dia. Ini kok nggak adil? Kan sudah dianggap Trauma dia lihat borgol. Ada izinnya nggak borgol? Di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ya. ini? Jangan saya sapam aja bisa pegang ini. Betul. Hati-hati Betul. Sebagai pengacara, jaga etika. Jadi Dia sendiri nggak jaga etika. nggak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya. Bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Oke. Borgol. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda punya Cuma penjahat yang takut borgol. Betul. Mulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Yang kamu diam dulu. Ini Sama-sama saya kamu, kita sama-sama pengacara. Ini. Adab Nih, Anda lihat nih. tekankan. ya,
Oke. Ini kamu yang mau bicara. Bisa dikasih kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya kalau laki-laki udah saya maki-maki. Anda ya. Mau dimaki-makinya, Pak. Ini. Seru. Aduh. Jadi kita udah bisa lihat kan bagaimana kayak Roy Suryo itu dengan tidak segan-segan ya menyuruh ya lawan debatnya menyuruh untuk duduk di bawah. Artinya apa? Ya Roy Suryo sudah menganggap bahwasannya rakyat bersuara itu memang menjadi kerajaan buat dia. Karena dia selalu diberi panggung. Jadi kalau orang sudah kebiasaan diberi panggung, jadi dia udah nganggap rumah sendiri. Kalau sampai ini datang ke rumah awak contohnya kan, masuk aja Mas Roy, anggap aja rumah sendiri ya. Betul-betul dicucinya piring. Dipelnya rumah. Setelah itu apa disetrikanya baju. Datang lawak ya kan, Mas Roy, nggak boleh kayak gitu loh Mas Roy kan tamu. Loh, tapi katanya anggap aja rumah sendiri. Di rumah aku juga sering kok cuci piring. Aduh, ya lihat itu modelnya si Kurnia, iya kan? Begitu ditujukan borgol, trauma dia. Mana izinnya? Sekarang itu banyak itu security, minta sama security ada itu borgol, ada. Nah, jadi di sini ya Mas Pitra sebagai praktisi ya dipertanyakan si Roy Suryo masalah legal standing. Jadi orang ini betul-betul manusia-manusia yang nggak pernah ngaca. Dia legal standingnya sebagai peneliti katanya. Kami kan sejelas kami peneliti. Sekarang begini ya, kalian itu yang apa yang kalian teliti? Yang kalian teliti itu masalah ijazah palsu ya. Kalian apakah punya surat tugas? Ya, apakah kalian punya surat tugas atau surat perintah untuk melakukan penelitian? Katakanlah dari pihak kepolisian. Enggak kan? Sedangkan untuk meneliti pupuk kandang aja pun juga kalian harus punya surat perintah dari laboratorium. Berarti penelitian yang kalian lakukan itu ilegal. Mempertanyakan legal standing seorang praktisi hukum enggak aja kau Roy. Sebentar lagi hancur panggungmu itu, Roy. Perhatikan, hancur panggungmu itu. Ku perhatikan, ku bilang hancur. Ya, jadi itu masalah wayang. Ya, aku rasa nggak ada yang bagi mau kita bahas masalah wayang dan juga masalah borgol ya. Aku lebih tertarik ini yang si Tipa nangis-nangis itu loh. Si Tipa kan nangis-nangis kan. Sebentar ya. Kenapa sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya anak, Bapak Presiden, apakah Bapak Presiden tega kalau saya di penjara? Bapak Presiden tega kalau memang Bapak Presiden punya ijazah asli. Saya rela kok pakai baju oranye. Ibu Kurnia juga rela kok pakai baju oranye. Saya rela kok tinggal di lapas. Anak saya kena teror. Saya ibu rumah tangga. Apa salahnya saya seorang peneliti? Agak lain kok, Bung. Maunya kok pakai kerudung, Bung, biar cocok kok, Bung. Gak usah lama-lama lah, jadi gila aku jadi kalian bikin. Ayo kita perhatikan sama-sama ya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi. Betul. Pakai baju orange. Benar. Tidak masalah. Kalau seandainya kami bersalah. Tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Yes. Seandainya memang betul ada ijazah asli
Dengan senang hati saya pakai baju orange. Oh my God. Dengan senang hati saya masuk lapas. Nggak ada masalah. Iya. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah. Ini Saya mau ikhlas. pidato. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tolong tunjukkan ijazah asli Anda. Tolong, demi Allah, tunjukkan Pak. Oke. Oh ya. Baik. Demikian yang ingin saya sampaikan. Pasti. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Baik. Ikhlas. Saya di penjara. Ikhlas banget. Beliau menunjukkan ijazahnya. Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga? Iya, betul. Boleh nggak saya bertanya? Betul. Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Saya dulu dong. Saya lihat postingan. Boleh nggak saya bertanya, Ibu? Saya dulu. Sejak tahun berapa Ibu selalu Jawab Ibu, jawab. membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Iya, lama. Sejak beliau menjadi presiden, Bu Tipe ini selalu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi. Dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi. Benar, Bapak, benar. Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan. Betul sekali, betul. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Benar. Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik. Mereka merasa dikriminalisasi. Betul sekali Bapak, betul. Mereka merasa Bang Aiman Wicaksono, maaf, dijolimi gitu loh. Jadi sangat aneh sekali. Nanti saya berikan kesempatan. Ketika kasus yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Kan itu bukan pepatah Bapak, itu lagu. Sorry Bang Fitra, ya kan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Lagu itu Pak. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Nampak kali Bapak ini suka kali karaoke. Aduh. Kan? Itulah dokter Tipa. Dan dia pernah curhat biar tahu kalian. Katanya anaknya kena teror. Bu Tipa, ya, anakku paling suka makan teror. Apalagi setengah masak, seperempat masak, dan masak 100%. Itu dia. Kalau istriku lain, dia lebih suka telur setengah masuk. Setengah masuk, setengah masak. Setengah masaknya Bu, setengah masak. Bukan, itu telur, opung telur. Ini teror katanya, opung teror. Ayo kita lihat dulu ya, kita lihat. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat. Sejak kapan kau jadi peneliti kau apa?
Hei Kalapa. Anak saya diteror. Sekarang begini, kalau memang kau anakmu diteror, coba tunjukkan buktinya. Ya, ku bilang sama kau, orang-orang yang waras, ya, yang masih cinta kepada Bapak Joko Widodo, terlebih lagi yang masih cinta terhadap bangsa ini, tidak akan pernah menyangkut pautkan apapun terhadap anak-anakmu. Gak pernah. Tapi kalau memang anakmu mendapat perlakuan yang memang tidak pantas menurutmu, itu karena ulahmu sendiri. Makanya kau sebagai orang tua kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang waras, yang produktif. Kau dokter tapi nggak punya klinik. Kau dokter, lebih banyaknya waktumu di luar sana bersama dengan aktivis-aktivis yang nggak jelas. Bukannya bekerja, kau bilang kau ahli anatomi, kan begitu? Kenapa kau nggak berbuat yang sesuatu yang berguna bagi bangsa ini? Nggak usah berbuat bagi bangsa ini secara keseluruhan. Bagi masyarakat di sekelilingmu aja, nggak sanggup kau. Malah kena teror. Aku pun bisa ngaku-ngaku kalau aku misalnya kena teror. Aku kena teror lu biar tahu kalian. Diancam aku mau dipenggal. Diancam aku mau dipotong, aku pakai gergaji besi dari atas sampai ke bawah separuh. Aku juga biar tahu kalian mau diteror katanya. Mau digilas aku sama truk. Kepalanya aja, tinggal badannya. Aku mau diteror, dimutilasi loh. Aku juga diteror katanya biar tahu kalian mau dikasih santet sama aku biar tahu kalian mau dicucukkan paku sama aku ini sebanyak 2 ton. Bukan 1 biji, 2 biji, 2 ton. Paku mau ditancapkan ke badanku ini. Wah, aku juga mau disantet banyak kali setan datang ke rumahku. Gelebuk Solo. Nyebrang dari Solo ke sini, dari Jogja bukan dari Solo, dari Jogja. Ya, banyak serannya. Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya rebonding, ada yang rambutnya masih pakai roll. Mulai dari suster ngesot sampai suster ngacir dikirim sama aku. Itulah ngerinya teror sama aku biar tahu kalian. Pandai kali kalian bikin framing itu. Diteror karena ulahmu, makanya kau kena teror. Anak-anakku, istriku nggak pernah kena teror. Karena apa? Yang dilakukan suami mereka dan juga dilakukan bapak mereka adalah sesuatu yang benar. Kalian tanya sama istrinya AR Mahmud, nggak pernah diteror. Agri nggak pernah diteror. Brojo Musti, apalagi nggak kelihatan mukanya. Kayak mana mau nerornya itu? Satu-satunya di YouTuber Nusantara yang nggak nampak muka Brojo Musti, ya kan? Makanya dia nggak pernah teror, nggak kena teror. Susah orang mau nerornya itu, nggak nampak mukanya. Saya kena teror. Repot mama-mama yang satu ini, ya. Jadi, nah ini dia lagi nih. Nih, ini kita lihat ini pengakuannya betul atau enggak ini. Si Kurnia ini. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos. Dan bukan berbus-bus, hanya 1 bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Ya, jadi saya mohon maaf, memang saya tunggu pembicaraan ini. Saya tergoda untuk menanyakan, kenapa kemudian energinya begitu besar untuk mengejar ijazah Pak Jokowi? Baik, itu ada penjelasannya. Isinya nenek-nenek, kakek-kakek. Ya karena memang nenek-nenek, kakek-kakek itu otaknya yang bisa kalian belokkan.
Itu yang pertama. Baru yang kedua yang nggak kerja. Ada nenek-nenek sama kakek-kakek yang nggak kerja. Ya itu yang kalian bawa itu yang nggak produktif itu. Siapa di depan? Di depan siapa? Rizal Fadila. Udahlah Kurnia, ya nggak usah main-main apa namanya, main kucing-kucingan kita. Kalau terima aja. Ya, nah sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Loh, yang tadi itu apa itu, Bung? Itu masih opening. Ini intinya ini. Sebentar dulu, Bung. Openingmu ini kalau nggak salah ada 27 menit ini. Aku bilang sama kalian, Opung Parabella cuma Opung Parabella yang punya konten, openingnya 27 menit, intinya cuma 5 menit. Serius? Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi serangan kepada Bapak Joko Widodo dan juga kepada Bapak Gibran, ingat ya, ingat. Tujuan utamanya bukan kepada Bapak Joko Widodo dan juga bukan kepada Bapak Gibran, tapi kepada Bapak Prabowo. Mungkin mereka sekarang ya bermanis-manis kata kepada Bapak Prabowo ya, mereka berusaha meyakinkan bahwasanya Bapak Prabowo ya bisa bekerja tanpa mereka berdua gitu. Nah, ketika Bapak Prabowo sudah kehilangan kepercayaan terhadap Bapak Gibran, terhadap Bapak Joko Widodo, dan terhadap orang-orang yang masih loyal terhadap bangsa ini, ya, mulai disitulah mereka masuk. Mulai di situ mereka masuk. Nah, inilah yang mereka berusaha ya untuk kuasai DPR, kuasai kementerian, kuasai BUMN, ya. Dan mulai disitulah mereka juga bisa saja mereka kuasai TNI dan juga Polri. Nah, mulai dari situlah mereka akan ganggu, mereka akan rusak pemerintahan Bapak Prabowo. Karena apa? Ya, karena Bapak Prabowo ya melanjutkan setiap program-program yang baik dari Bapak Joko Widodo. Yang paling utama adalah hilirisasi. Karena apa? Hilirisasi ini adalah yang paling merusak dan juga daya gempurnya terhadap bisnis-bisnis nakal itu sangat besar. Contoh ya perusahaan migas ya, kalian sudah tahu kan ya beberapa waktu yang lalu itu anaknya Riza Khalid ya bisa dikatakan dia bukan mafia, bisa katakan kalau untuk sekarang aku nggak berani bilang mafia, dia itu adalah juragan minyak ya, tapi ada juga sih beberapa yang bilang mengatakan bahwasanya dia itu mafia migas ya. Terbukti ya kan apa yang dikerjakan anaknya. Nggak mungkin orang tuanya nggak tahu apa yang dikerjakan anaknya. Mungkin saja juga yang dikerjakan anaknya itu yang modalin orang tuanya. Tapi di sini Bapak Prabowo ya sudah menyatakan perang dengan mafia migas, mafia tambang, mafia sawit, mafia apapun itu ya. Bapak Prabowo sudah menyatakan perang kepada mereka. Makanya ya mafia-mafia ini dulu sebetulnya ada di lingkaran Bapak Prabowo. Waktu mencalonkan diri mungkin ketika tahun 2014 dan 2019 berharap mereka bisa menjaga atau mengamankan bisnis mereka ketika Bapak Prabowo sudah naik menjadi presiden kan begitu. Nah sekarang Bapak Prabowo mengalihkan perhatiannya. Bapak Prabowo sudah mengalihkan ya pikirannya bukan lagi untuk berbicara kekuasaan, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Dan terlebih lagi Bapak Prabowo sekarang sudah disadarkan. Kita bisa lihat kan, waktu tahun 2014-2019, Bapak Prabowo kelihatan bagaimana temperamennya, bagaimana emosinya, bagaimana meledak-ledaknya. Karena apa? Di sekelilingnya itu ada orang-orang yang memang punya niat busuk, yang memang punya niat untuk sekedar mengamankan bisnisnya. Ya, bisa dikatakan niat-niat pribadi, bukan niat-niat kebangsaan lagi. Nah, sekarang Bapak Prabowo sudah berubah. Kapan Bapak Prabowo berubah? Ya, semenjak tahun 2019, semenjak beliau itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dan uniknya, ya, Bapak Joko Widodo sudah bisa melihat, ya, Bapak Joko Widodo melihat, ya, bagaimana orang-orang di belakang Bapak Prabowo ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya, ya. Oleh karena itu Bapak Joko Widodo untuk stabilitas negara, ya, beliau mengambil tindakan merangkul Bapak Prabowo, menarik Bapak Prabowo sejauh mungkin daripada mereka.
Akhirnya berhasil, ya. Dan Bapak Prabowo kita lihat sendiri bagaimana beliau mengakui bahwasanya Bapak Joko Widodo itu adalah guru politik beliau. 5 tahun itu bukan perjalanan yang singkat. 5 tahun itu bukan perjalanan yang remeh-temeh, bukan. Tapi di situ sudah mulai terbangun chemistry, sudah mulai terbangun kepercayaan, ya, sudah mulai terbangun persahabatan, atau mungkin sudah terbangun kekeluargaan. Ya, nah, oleh karena kedekatan yang sangat luar biasa ini, ya, disitulah Bapak Joko Widodo meletakkan kepercayaannya, ya, dulu, ya, ketika Pilpres 2024 kemarin itu, makanya beliau itu lebih percaya Bapak Prabowo, ya, menjadi presiden dan wakil presidennya adalah Ganjar dari PDIP. Artinya apa? Bapak Joko Widodo sendiri ini mempunyai mempunyai niat, ya, betul-betul ingin membangun bangsa ini dengan merangkul semua elemen, kan begitu. Makanya beliau rangkul Bapak Prabowo, beliau rangkul juga dari PDIP, kan begitu. Walaupun saat itu PDIP sudah punya ancang-ancang untuk membuang beliau, kan begitu. Nah, masalahnya kemarin PDIP dengan egoisnya, ya, berharap bahwasanya Ganjar itu akan bisa memenangkan kontestasi, padahal zong. Nah, itu dia. Nah, sekarang, ya, mafia-mafia migas itu melihat, ya, ada kemungkinan besar bahwasanya bisnis mereka akan mati, ya, bisnis mereka akan hancur kalau Bapak Prabowo masih mempertahankan hilirisasi. Ya, Bapak Prabowo masih mempertahankan kepercayaan yang diberikan Bapak Joko Widodo. Ya, Bapak Joko Widodo itu memberikan estafet kepemimpinannya kepada Bapak Prabowo. Aku dalam tanda kutip mengambil kata memberikan tongkat estafet, ya. Itu pasti beliau sudah berpesan, Bapak, hati-hati, ya, mafianya ini. BUMN yang dikuasai mafia ini. Kementerian yang paling rentan itu ini. Kementerian yang harus digenjot itu ini. Politisi yang harus Bapak hati-hati itu ini. Di TNI begitu juga, Bapak. Orang yang setia itu ini. Di kepolisian, Bapak, orangnya ini. Semua pasti diberitahu oleh Bapak Joko Widodo. Baru ini ada presiden, ya, itu bisa dikatakan ada masa peralihan itu yang sangat smooth baru ini, gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, ini mengancam mengancam kehidupan mereka para mafia. Nah, mereka masuknya lewat mana? Kalau mereka terang-terangan perang dengan negara, contohnya angkat senjata, nggak mungkin, ya kan? Atau mereka sewa preman, nggak mungkin, ya. Makanya mereka mulai masuk, ya, lewat politisi-politisi yang bisa dibayar, akademisi-akademisi yang bisa dibayar, ya. Setelah itu praktisi-praktisi hukum yang bisa dibayar, pengamat-pengamat politik yang bisa dibayar, ya. Setelah itu pentolan-pentolan mahasiswa yang bisa dibayar. Ya, dan juga Bapak Prabowo sendiri pernah mengatakan lewat Hasan Nasbi, ya, perhatikan saja setiap gerakan-gerakan yang mencoba-coba untuk mengganggu jalannya pemerintahan, mencoba mengganggu stabilitas negara, itu bisa dikategorikan sebagai musuh negara, dikategorikan sebagai pengkhianat, dan itu bisa dikategorikan antek-antek asing. Ya, itu dia. Jadi kalau seperti ini, ya, ini bergulir sudah lama loh. Ini bukan baru seminggu 2 minggu, udah lama, ya. Apakah nggak ada yang mendanai? Nggak percaya kami, ya. Masa seperti itu mereka ngototnya, gitu loh. Ya, seperti Boni Hargas juga mengatakan, apakah mereka nggak tahu ijazah Bapak Jokowi asli? Tahu. Cuman ini dipermainkan, ya. Ini dijadikan sebuah permainan supaya apa? Supaya ada bahan, gitu, ada materi. Karena gini, ya, kenapa harus ijazah palsu? Karena penyakit Bapak Joko Widodo nggak ada, korupsi nggak ada, nepotisme nggak ada, ya, penyelewengan undang-undang nggak ada, penyelewengan kebijakan nggak ada, ya, cuman dari masalah ijazah palsu ini aja. Makanya aku pernah katakan sama kalian kan, Rismon dan juga yang lain-lainnya, kalau nggak ditahan ini secepatnya, ya, pasti mereka akan berangkat lagi kepada isu lainnya, itu Mereka sudah
Persiapkan ini dengan matang gitu loh. Bayarannya gede. Ya, itu aja dari Opung Parbilak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.